Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Persekutuan Okumene Umat Kristen Bahtera Allah Panggalan Jati mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Pelayan firman bagi kita pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta John-Ri Patiapon dari PUK Okumene. Jemaat kami undang berdiri. Tuhan yang telah menebus kita, mengundang kita untuk menyembah Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 1 ayat 1. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari Kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita nyanyikan KJS 19 bait pertama, Tuhanku Yesus. Dipersilahkan duduk. Marilah kita masing-masing berdoa di dalam hati, mengaku dosa pribadi, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar, menerima dan mengabulkannya. Yesus yang agung, betapa banyak kesalahan dan perbuatan yang telah kami lakukan. Sudah tak terhitung berapa banyak orang-orang yang telah dirugikan oleh karena perbuatan kami yang egois. Di hari ini
kami begitu menyesal meratapi kesalahan terjadi di dalam masa lalu. Kami tak ingin melakukan hal yang serius yang sama. Kami ingin menjadi lebih baik. Maka dari itu, bimbinglah kami menemui jalan terang. Ampunilah dosa kami dan bantulah kami agar menjadi lebih baik. Amin. Jemaat Tuhan, setelah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah, marilah kita mendengarkan janji Tuhan Allah akan pengampunan dosa yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan NKB nomor 22 bait pertama, Walau Dosamu Merah. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri dan kita akan mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita nyanyikan Kitab Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku amat dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan dan Roh Kudus daripadanya. Mari kita satu di dalam doa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dalam kebenaran-Mu memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Amsal 9 ayat pertama sampai dengan ke-16. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa yang mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya
serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh-Nya, sehingga kita dapat datang beribadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, dengan temanya adalah hikmat vs kebodohan. Artinya hikmat itu berlawanan dengan kebodohan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hikmat adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Kata hikmat itu sendiri memiliki arti kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan juga kepandaian. Dalam membuat keputusan, kita pun memerlukan akan hikmat untuk memahami segala yang dibutuhkan. Harus memerlukan hikmat. Nah, kalau kita melihat kebodohan itu adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subjektif. Nah, hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah, seperti kualitas intelektual dan pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bila kita membaca secara teliti ayat-ayat, kita akan menemukan beberapa hal yang mendasar antara hikmat dan kebodohan. Jadi hikmat dan kebodohan yang digambarkan dalam pasal ini sebagai dua orang perempuan yang bermusuhan. Itu perempuan yang berhikmat dan perempuan yang bodoh. Nah, kita lihat di sini masing-masing kedua perempuan itu menyiapkan pesta untuk mengundang orang-orang datang ke pesta tersebut. Nah, kita lihat pada ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ini berbicara tentang hikmat. Apa yang dilakukan oleh hikmat? Penulis Amsal mengandaikan hikmat itu seperti seorang yang sedang mendirikan rumahnya dengan menegakkan ketujuh tiang. Nah, biasanya 4 tiang itu di setiap sudut dan 3 tiang itu di setiap tengah, ketiga sisi, sehingga meninggalkan satu sisi untuk pintu masuk yang utama. Jadi ia sedang menyiapkan sebuah pesta penyambutan, dan perempuan berhikmat itu mengundang orang-orang untuk hadir di dalam pestanya. Dia mengundang orang-orang untuk hadir di dalam pestanya. Nah, kalau ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6 di sini, siapa yang diundang untuk oleh hikmat? Apa yang ditawarkan dan diajarkannya? Jadi perempuan tadi dia mengundang orang-orang, siapa yang diundang oleh hikmat dan apa yang ditawarkan dan diajarkan olehnya. Itu ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Jadi yang diundang yang tidak berpengalaman kepada yang tidak berakal budi, dan menyiapkan roti dan anggur. Dan hal ini juga mengajarkan kepada mereka untuk membuang kebodohan dan mengikuti jalan yang benar seturut kehendak Tuhan. Jadi yang diundang itu adalah yang tidak berpengalaman dan kepada yang tidak berakal budi. Dan di situ sudah menyiapkan anggur dan roti. Dan yang diajarkan kepada mereka adalah
membuang kebodohan dan mengikuti jalan yang benar menurut kehendak Allah. Nah, pada ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di sini dilihat perbedaan antara pencemooh dan orang bijak. Si pencemooh ini tak menyukai bahkan menolak didikan dan teguran. Tetapi orang yang bijak akan dengan senang hati belajar dari berbagai nasihat, bahkan kritik yang pedas sekalipun. Itu orang bijak. Jadi kalau pencemooh itu orang yang tidak suka menerima ajaran atau didikan, tetapi kalau orang yang bijak itu senang hati belajar dan berbagai nasihat dan mau menerima kritikan yang pedas. Nah, kalau pada ayat yang ke-10 kita lihat di sini, dari manakah hikmat itu datang? Pada ayat 10. Nah, jadi setiap orang yang memiliki takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat. Dan hikmat itu datangnya daripada Tuhan Allah. Jadi kunci untuk memiliki hikmat adalah ketaatan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kuncinya adalah memiliki ketaatan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, itulah yang kita lihat. Nah, kemudian pada ayat 11 sampai dengan ayat 12 ini berbicara tentang buah hikmat. Nah, buah hikmat itu apa? Yang kalau kita sudah lihat pada ayat 11 dan 12. Bagi yang memilih untuk menerima undangan hikmat, maka kehidupannya itu akan diberkati. Sedangkan bagi yang lebih memilih undangan kebodohan, akan menanggung sendiri akibatnya. Tuh, yang sudah kita baca tadi di ayat 11 dan 12 itu. Jadi yang menerima undangan hikmat, maka hidupnya itu akan diberkati. Diberkati dengan apa? Ayat 11 dan ayat 12 itu tadi yang sudah dikatakan. Ayat 11 itu mengatakan bahwa umurmu diperpanjang, tahun-tahun hidupmu ditambah, Dan juga pada ayat 12 dikatakan, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Nah, tetapi kalau orang yang bodoh, tapi mereka yang memilih undangan kebodohan, itu akan menanggung sendiri akibatnya. Nah, kemudian pada ayat 13 dan ayat yang ke-16 ini adalah kita lihat mana yang dipilih akan sangat menentukan masa depan, hikmat maupun kebodohan. Mana yang harus dipilih? Jadi berhati-hatilah, sebab kebodohan itu bisa membuat undangan yang tak kalah menariknya. Sehingga kita harus bisa membuat pilihan yang tepat. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan antara hikmat dan kebodohan tersebut? Jadi kita harus mengundang hikmat. Jadi mengundang hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau melihat dalam konteks kehidupan kita saat ini, kalau kita berbicara mengenai hikmat dan kebodohan, sumbernya kita tahu di dalam ayat 10 tadi, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sumber hikmat. Nah, kalau kita percaya dan takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan ada bagi kita. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu hidup di dunia ini mempunyai dua pilihan, kebodohan ataukah hikmat. Tentu kita lebih memilih hikmat. Tetapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dunia ini juga menjanjikan kenikmatan-kenikmatan dan juga menjanjikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kalau kita lebih memilih kenikmatan dunia, berarti kita sudah memilih kebodohan. Karena kenikmatan dunia ini membawa kepada jurang kebinasaan. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang berhikmat menghargai koreksi.
sedangkan orang bodoh menolak koreksi. Ya. Jadi kita di dalam kehidupan kita harus taat dan takut kepada Tuhan, dan dalam kehidupan bersama, dalam kebersamaan kita harus mau bisa menghargai akan koreksi. Itu adalah orang bijak, dan orang bodoh itu menolak koreksi. Bila kita terbuka terhadap koreksi yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, maka di situ kita mengikuti undangan hikmat. Akan tetapi, bila kita menutup diri terhadap koreksi yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sedang mengikuti undangan kebodohan. Nah, oleh sebab itu menyambut undangan hikmat, ya, itu membuat kita terus bertumbuh secara rohani, ya. Menyambut undangan hikmat membuat kita terus bertumbuh secara rohani. Sedangkan menyambut undangan kebodohan membuat kita tidak bertumbuh secara rohani. Nah, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita lihat. Nah, sebelum menutup firman ini ada suatu cerita. Ini tentang Mahatma Gandhi semasa dia mengikuti perkuliahan di sebuah universitas di London. Di universitas tersebut, ya, beliau menimba ilmu. Ada seorang profesor yang memang tidak suka kepada Mahatma Gandhi tersebut. Ya. Nah, ada suatu peristiwa yang terjadi sewaktu jam makan siang. Mahatma Gandhi itu belakangan masuk ke kantin. Kantin sudah penuh dan tidak ada tempat untuk duduk. Satu-satunya tempat untuk duduk adalah di samping profesor tersebut. Jadi mau tidak mau, walaupun enggan karena tahu bahwa sikap profesor itu yang tidak suka kepada Mahatma Gandhi, tetapi Mahatma Gandhi tetap duduk di samping profesor itu. Nah, melihat Mahatma Gandhi duduk di samping profesor tersebut, kemudian profesor itu berkata seperti ini. Dia berkata bahwa sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung. Mendengar kata-kata tersebut, Mahatma Gandhi pun berdiri. Dan dengan tenang juga Mahatma Gandhi berkata kepada profesor tersebut, "Jangan khawatir, profesor, saya akan terbang sekarang juga." Ya, tadi profesor katakan ya, bahwa saya akan terbang juga. Nah, Mahatma Gandhi setelah dia berkata itu, dia pun pergi meninggalkan profesor, dan profesor itu duduk terdiam dan malu akan kata-kata yang sudah disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Nah, kemudian pada saat jam pelajaran, ya, profesor itu memberi pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. Ya. Dia katakan begini, "Seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas berisi kebijaksanaan dan satu tas lagi berisi uang, tas mana yang kamu ambil?" Mahatma Gandhi menjawabnya dengan tenang. Dia katakan, "Saya akan mengambil tas yang berisi uang." Mendengarkan hal itu, si profesor mengejek dan mengatakan, "Jika itu aku, kalau itu aku, ya, aku akan memilih kebijaksanaan," kata profesor itu dari dua tas itu. Tapi Mahatma Gandhi menjawab dengan santai lagi kepada si profesor tersebut, "Seseorang akan mengambil apa yang tidak dia punyai." Ya, Mahatma Gandhi katakan itu. Seseorang akan mengambil sesuatu dari yang tidak dia punyai. Di situ profesor itu pun kembali menanggung malu. Ya. Mahatma Gandhi dia berkata gitu, kenapa? Karena dia sudah mempunyai kebijakan, dia mempunyai hikmat, sehingga dia mengambil uang yang dia butuhkan. Sedangkan profesor itu mengambil duit, berarti dia mengambil kebijaksanaan, mengambil hikmat, berarti si profesor itu tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kebijakan, ya, kebijaksanaan. Nah, itulah firman yang saya sampaikan. Biarlah firman ini dapat menjadi bagian bagi kehidupan kita. Marilah kita tetap takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan ada bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan ini kita nyanyikan Kidung Jemaat 282 bait kedua, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.
Saudara kekasih Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih lagi ya Tuhan akan kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu di hari ini Tuhan tetap dipelihara, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh-Mu Tuhan. Sekalipun kami hidup di masa pandemi COVID, tetapi kami percaya Tuhan akan tetap ada dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, hamba mendoakan akan keluarga-keluarga jemaat Batra Allah, maupun para pelayan-pelayan, pendeta, para majelis, pegawai kantor. Bapa berkatilah mereka semua ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan tahu akan setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Jawablah mereka seturut kehendak-Mu juga ya Allah. Hamba juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit dan dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Pendeta Evert Erompas, Bapak HP Lumban Gaul, Bapak Robi Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Penatua AH Siregar, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Ibu Oli Herolin Adam, Ibu Emma Simatupang, Ibu Hotma Boru Hutahayan, istri Pak Pendeta Janter Tambunan, Ibu Frida Boru Tampu Bolon, anak Jeremia Sinaga. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, nama-nama yang saya sudah sebutkan tadi Tuhan, Bapa berkatilah mereka ya Tuhan, jamalah tubuh mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah tabib dan dokter yang ajaib, yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun mendoakan bagi umat-Mu yang bersuka cita dalam sepekan ini Tuhan, yaitu Bapak SM Panggribuan pada tanggal 25 Agustus, anak Airo Fredik Pandiangan 25 Agustus, Bapak Fredi Atet Manurung tanggal 27 Agustus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, usia yang sudah Engkau berikan bagi mereka, biarlah mereka tetap bersyukur akan kasih dan cinta Tuhan kepada mereka Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan pemerintahan bangsa dan negara kami ini yang sedang dilanda pandemi COVID. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberi roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden sampai dengan pemimpin yang paling bawah, agar dalam menangani bangsa dan negara ini mereka dapat memberikan yang terbaik, dan kami sebagai anak-anak pun merasakan sukacita. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan garda terdepan dalam menangani pandemi COVID, yaitu para dokter, para medis. Bapa berkatilah mereka ya Tuhan, agar dalam menangani pasien-pasien COVID, mereka dapat bekerja dengan baik. Dan berkatilah mereka, berikanlah kekuatan yang ekstra kepada mereka Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan gereja-gereja-Mu di dunia, Indonesia dan di Jakarta ini Bapa, berkatilah kami semua yang melaksanakan ibadah pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah keamanan kepada kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawablah ini seturut kehendak-Mu. Dan kami akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 pasal ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyikan NKB 133 ayat yang pertama. Jemaat kami undang berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pekerjaan pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Warta Jemaat 22 Agustus 2021. Selamat Hari Minggu kepada seluruh jemaat PUK Batra Allah yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat PUK Batra Allah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Ripatiapon, dan juga terima kasih kepada pemandu musik dan pemusik dan pemandu lagu, dan juga kepada operator multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tetap kita dukung dalam doa untuk perawatan atau pemulihan kesehatan bagi bapak atau ibu yang tertulis di dalam buku warta. Untuk yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Agustus 2021, kita bisa baca sebagaimana yang tulis di dalam warta jemaat. Pendeta majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagai kado firman Tuhan adalah betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. TK Kristen Batra menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Bisa kita baca di dalam warta jemaat. Ibadah sekolah minggu melalui Zoom tetap dilaksanakan setiap minggunya. Boleh kita baca di dalam warta jemaat untuk
linknya dan masuk pukul berapa, yaitu pukul 9 WIB. Untuk laporan keuangan bisa kita baca sebagaimana yang terlampir. Persembahan jemaat yang beribadah di rumah dapat ditransfer ke rekening Buk Bahtera Allah sebagaimana yang tercantum nomor rekeningnya, atau juga bisa langsung diberikan langsung ke bendahara gereja. Jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi pendeta, sekretaris atau majelis dalam jam-jam kerja. Terima kasih, demikian warta jemaat pada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, peliharalah firman Tuhan, dan jadilah saksi Kristus. Kita nyanyikan PKJ 179 bait pertama, Kasih Paling Agung. Kasih paling Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini
Ibadah Minggu Pokpatra Allah tanggal 22 Agustus tahun 2021 telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati.